Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku arofa ngerti sapa man Allah ing Allah lam yakun mengora ono iku lau kedue man ma'al khalqi serta ne makhluk apa ladatun enak. Jadi orang yang sudah benar-benar mengenal Allah secara keseluruhan, secara totalitas, mengenal zatnya, kemudian juga mengenal asma'nya, nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya, maka orang tersebut tidak akan merasa nyaman dengan selain Allah. Pembawaannya pengen menyendiri, pengen dzikrullah, hanya Allah yang pengen selalu disebutnya, pengen selalu bersamanya. Ini bisa untuk koreksi diri kita, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, persentasenya tinggi, maka kecenderungan kita untuk berkholwat kepada Allah ini sangat besar. Ada diceritakan dalam kitab lain, ada istri Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama ahli sufi terkenal, populer, punya istri juga orang tekun ibadah, sangat soleh, perempuan berarti soleha. Kalau setiap malam ya, itu beliau berdandan yang seksi, berhias untuk siapa? Untuk suami tercintanya. Karena berhias dandan itu perintah agama. Termasuk istri yang baik, di antaranya apabila dilihat suaminya itu menyenangkan. Ini bisa untuk contoh mbak-mbaknya, ini kangkang betul. Tiap malam berdandan untuk melayani suaminya. Kemudian apabila suami tidak memerlukannya, ini istri Abu Sulaiman ke tempat kholwatnya, ke tempat ibadahnya, ke tempat munajatnya, tempat zikirnya, semalaman berzikir kepada Allah. Jadi dengan suaminya itu, karena dengan suami juga termasuk perintah agama. Kalau suaminya sudah tidak punya hajat, fokus untuk ibadah dan ibadah. Ini karena ma'rifatullah sudah tinggi, kecintaannya Allah sudah sangat besar. Ini kalau kita hubnya kepada Allah, mahabbah kita pada Allah tinggi, akan berdampak, akan ngefek dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bisa dilihat nanti. Jenengan ada sing sregep, ada sing biasa-biasa wae, ada sing males-malesan, sing rajin, sing tekun, itu juga bisa jadi indikator, mengindikasikan orang tersebut, santri tersebut tinggi kecintaannya kepada Allah. Itu tadi ya. Jadi barang siapa yang mengenal Allah secara totalitas, maka yang paling disenangi adalah bersama Allah. Amaliyah yang membuat Allah cinta, amaliyah yang membuat Allah itu. Selain itu, no. Kemudian yang selanjutnya,
Waman utawi sapane wong iku arafa ngerti sapa man adunya ing dunya. Barang siapa yang mengetahui, memahami, mengerti bahwasanya dunia annaha faniyatun, bahwa sesungguhnya dunia itu akan hancur, akan rusak, akan musnah. Lam yakun mengkora ono iku lam ketiman pihak ing dalam adunya opo rubatun demen. Jadi kalau orang yang benar-benar mengetahui bahwasanya dunia itu fana, maka orang tersebut tidak akan cinta kepada dunia. Jadi orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta bendanya, sementara kewajiban-kewajibannya ditinggalkan, ini menandakan orang tersebut seolah-olah dunia ini tidak akan rusak, dunia ini akan kekal, bahkan usianya tidak akan pernah mati. Jenengan ngerti dewi, ada di lingkungan kita banyak terjadi di masyarakat, kerjaannya yang dipikirkan hanya ekonomi terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pagi sampai malam non-stop, jaga toko terus, waktu sholat nggak peduli, punya kerja dan kerja. Ada yang tidak bekerja juga, ada kerjaan cuma tongkrongan, ada yang nyelot, judi online dan sebagainya. Ini orang-orang seperti ini tidak menyadari bahwasanya dunia ini akan hancur, akan rusak. Bagi kita yang yakin dunia ini suatu saat akan rusak, ataupun kalaupun belum saatnya terjadi dari kiamat, kita bisa fana duluan atau meninggal duluan, rusak duluan. Kita akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Dunia tidak dijadikan tujuan utama. Kita nggak usah mikirin iri dengan orang-orang non-Islam yang kehidupannya sukses, segala sesuatunya dipermudah. Nggak usah iri yang kesana. Pokoknya kita fokus beramal untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang di akhirat. Jadi meskipun kita sudah rajin ibadah, rajin sregep, ngarep dhewe ora tau telat, jamaah yang ngono tangine dhisik dhewe, barisan di depan sendiri. Bila kok ekonominya seret, rajin jamaah, rajin ibadah, rajin hadir majelis taklim, itu jangan surut semangatnya. Karena dunia itu akan rusak, dan nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan, kita raih, itu yang kekal nanti kita dapatkan di hari akhir. Dunia mazra'atul akhir, dunia itu sawah ladang, tempat kita menanam untuk panennya nanti di akhirat. Orang yang tidak beriman menjadikan dunia adalah segalanya, tujuan akhirnya. Pokoknya kalau beramal ya harus instan, dapat bagian. Kerja langsung oleh upah. Kalau kita tidak seperti itu, sholat ngaji, orang itu jaluk upah karena yakin akan ada akhirat. Orang tidak beriman ya perhitungannya seperti itu. Sholat jengkang-jengking sedina sewengi 5 kali. Urung poso, urung ngaji, jarane mengabur-ngaburkan uang, mubadir, boros, pemborosan dan lain sebagainya. Karena mereka tolak ukurnya adalah dunia. Yang yakin dengan akhirat tidak akan mempermasalahkan itu semua apa kata orang, dengan keimanannya, dengan keyakinannya, yakin dengan semua yang dilakukannya bernilai akhirat, dan pasti kita akan memetik.
Selanjutnya, waman arafa adlallahi ta'ala, barang siapa yang mengetahui adilnya Allah Ta'ala, Gusti Allah niku maha adil. Nek jenengan mangertosi nanti dampaknya positif. Lam yataqaddam, mengko orang bakal maju ilahi bariman sapa al khosamau piro-piro wong kang maidoni ailam yukbilu tegese ora bakal ngadepi sapa khosama ali ngatesi man di antahu krono sak temene man iku kod taroka temen-temen tinggal sapa man al kusumata ing para pati sing mengerti meyakini bahwa Allah Maha Adil, maka dia tidak akan punya musuh. Mengapa demikian? Karena dia hidupnya selalu mengalah. Ayel-ayelan karo kancane ngalah, terima ngalah. Jadi orang yang lawannya yang wis minggir, dianggap kalah nggak apa-apa. Lagi antrian sampai diserobot wong liya. Sampai nggak protes, nggak mengatakan kata-kata kasar, demikian juga tidak ngeplak kancane, ya sama di orang duwe musuh. Ini bagi orang yang tahu, mengerti, yakin bahwasanya Allah Maha Adil, karena setiap yang kita kerjakan ya, semuanya adalah ada balasan, ada catatannya di sisi Allah. Kita di jalan sering mengalami kejadian, kadang jelas-jelas salah, isinya ya kita ya malah disalahkan. Ini yang berpotensi sering terjadi keributan yang besar, bisa perkelahian, bahkan lebih besar lagi pembunuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Karena tidak merasa salah, tidak mau mengalah. Ini jelas ya, Arab belok kiri ngesene kanan, tumbur kok mburi, terima geger, menyalahkan yang di belakang. Ini sering terjadi, biasanya ya ibu-ibu ya, dikatakan makhluk terkuat. Oh iya, ibu selalu benar, mau tahu nggak peduli. Itu sering itu di jalan dalam kehidupan juga seperti itu. Banyak orang yang sudah jelas salah tidak mau disalahkan. Cinta tega ribut ya krono nggak ngikuti peraturan. Oh iya, jalan yang mana? Rambu-rambu lalu lintas ada yang jalan searah, tidak boleh lawan arah. Kalau lawan ya itu jelas terjadi fatal. Ada forbidden, larangan masuk, ada juga yang tidak boleh kita langgar. Dalam agama pun demikian. Kembali lagi ya, barang siapa yang mengetahui tentang sifat adilnya Allah, maka ia tidak akan memiliki musuh. Kama qala Hasan, kama qala kaya oleh ketika sopal Hasan rahimahullah. Man utai sapan iku arafa urus sapa man Allah ing Allah ahabbahu mengko demen sapa man ing Allah, mengerti mengenal Allah, maka ia akan cinta kepada Allah. Waman arafa dunya karoha, dan barang siapa yang mengetahui sejatinya dunia, maka ia akan membencinya atau tidak suka. Membenci dalam artian mengambil dunia hanya sekedarnya, dan yang menjadi tujuan adalah akhirat. Dunia dijadikan sarana untuk mendapatkan akhirat, karena dunia juga kita perlukan untuk mengaji, kata jadi atau pesantren butuh perangkat, butuh biaya,
dan lain sebagainya itu kita butuh untuk akhirat. Bagi mereka yang menganggap akhirat tidak penting, tidak begitu yakin ya, dapat uang ya pokoknya ya senang di dunia, untuk poya-poya buat apa, untuk mundurin anak ke pesantren, hasilnya apa, tidak begitu yakin. Kalau kita mau hitung-hitungan, Imam Ghazali mengibaratkan seandainya kerikil, benda kerikil itu bernilai akhirat dengan harta benda di dunia yang nilainya tinggi, taruhlah emas atau bisa sekarang bisa rumah mewah atau mobil yang wah, Alphard, Fortuner, mobil apa sih, Innova, ketinggalan atau apa-apa. Saya hanya memiliki satu kerikil, tapi kerikil ini adalah amalan akhirat saya. Bandingkan sampean dua mobil Alphard, tapi nilainya nilai dunia. Itu kalau ditimbang jelas bermanfaat satu buah kerikil yang bernilai akhirat. Karena apa? Karena akan selamanya kita miliki, kita genggam, walaupun hanya satu biji kerikil. Selamanya kita miliki di akhirat. Jenengan dunia Alphard, dunia rumah megah mewah, sawai ombo, ladangnya ombo, penghasilan bulanan miliaran, itu dimiliki ya sebatas usia kalian. Tapi kita zikrullah, wiridan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya pada sholat, itu bernilai kekal, bernilai akhirat. Anggaplah dengan sholat kita ya hanya mendapatkan hadiah sepeda biasa, tetapi itu kekal, kita miliki selamanya. Itu lebih berarti, lebih penting ya, dan lebih baik daripada kita memiliki bahkan dunia dan seisinya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.